Gua Bima. Gue Mila. Kami dari podcast CEC Agriri Ceria. Halo guys, kembali lagi sama gua Bima. Oke guys, kembali lagi di podcast sesi pertama ini. Kita akan membahas tentang ruang lingkup dan resiko. Seperti yang kita ketahui dulu, manajemen risiko itu adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengalaman risiko yang memungkinkan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, di sini saya mau mulai tanya dulu sama bintang tamu kita yang keren-keren dan cakep-cakep ini, guys. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat. Baik, untuk perkenalan belum kenal kan? Baiklah, kita kenalkan dulu ya. Untuk yang sebelah kanan saya ini adalah saudara Yusuf dan sebelahnya lagi adalah saudara Marzi. Di sini saya sebutkan tadi tentang manajemen risiko. Saya mau tanya nih mengenai pendapat saudara Yusuf. Cara menentukan batasan ruang lingkup manajemen risiko itu menurut Anda gimana? Baiklah, cara menentukan batasan ruang lingkup manajemen risiko itu sebenarnya banyak. Cuma yang perlu kita pahami secara umum adalah kita harus mengetahui di mana proses bisnis yang berjalan pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, sebuah organisasi atau perusahaan pada sebuah itu memiliki risiko berbeda-beda. Misal organisasi di bidang teknologi itu berbeda risikonya, organisasi di bidang manufaktur itu berbeda risikonya, dan juga organisasi di bidang kesehatan dan jasa juga berbeda risikonya. Jadi kita harus memang mengetahui proses bisnis yang berjalan pada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya juga perlu kita mengetahui tentang kira-kira area yang berpotensi terjangkit risiko pada proses bisnisnya. Jadi kita harus menganalisis risiko tersebut, risiko yang mungkin saja terjadi, dan nantinya kita menentukan skala prioritas. Kira-kira risiko mana yang presentase terjadinya itu lebih tinggi, agar nantinya untuk sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut dapat terfokus untuk menyelesaikan resiko-resiko yang memang memiliki tingkat terjadi yang lebih tinggi dan memiliki dampak yang lebih luas untuk perusahaan. Oke, baik. Berarti faktor-faktor itu sangat penting sekali ya. Bagaimana tentang identifikasinya? Bagaimana yang faktor yang perlu diperlukan? Nah, untuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lingkup manajemen risiko, untuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lingkup manajemen risiko itu sebenarnya secara umum itu kita harus kembali lagi menganalisis tentang organisasi tersebut, tentang bagaimana kira-kira rangkaian proses yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, karena itu juga akan mempengaruhi resiko yang mungkin terjadi pada organisasi. Dan ada lagi juga faktor sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia ini sangat krusial pada sebuah organisasi, karena ini akan memegang budaya organisasi yang akan juga menjalankan seluruh prosedur yang ada pada organisasi. Dan yang terakhir itu kita juga harus mematuhi regulasi tentunya. Itu sih kira-kira standar umum untuk mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan ruang lingkup manajemen risiko. Oke, baiklah. Itu terima kasih dari saudara Yusuf. Kembali kita ke saudara Marzi. Bagaimana tentang menurut Anda ya saudara Marzi mengenai hubungan penetapan ruang lingkup dengan mengidentifikasi risiko? Ruang lingkupnya jelas, lebih berfokus dengan mencari risiko yang datang. Dengan tahapan yang tepat, kamu bisa lebih mudah mencari masalah dan mengidentifikasi risikonya yang bisa mengganggu pencapaian tujuan. Bagaimana dengan komponen utamanya? Apakah komponen itu sangat perlu di situ? Ada beberapa hal yang harus ada. Ada beberapa hal yang harus ada seperti tujuan dan sasaran yang mau dicapai, dan risiko yang mau dikelola, tujuan dan metodologi yang akan digunakan, dan sumber daya yang kesini. Baiklah, terima kasih untuk saudara Marzi tadi. Jadi di sini di podcast kami ada jadwal yang menurut kami biar tidak ngantuk kita guys, oke?
Ikuti saya ya. Untuk saya CECRIA ceria. Oke, ikuti ya. Coba dulu Bang di peralihan. Oke. Soalnya kami masih kurang. Ya, baik. Untuk jaganya kita CECRIA ceria. Oke, kami coba dulu ya, kami berikan dulu. Siap. 1, 2, 3. CECRIA ceria. Oke, mantap. Baik, kita lakukan bersama ya. Oke. CECRIA ceria. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Topik kita hari ini mengenai manajemen risiko. Ini untuk kembali kepada saudara ya. Untuk manajemen risiko ini bagaimana sih untuk memastikan ruang lingkup untuk menyakup semua aspek? Oke, untuk memastikan manajemen risiko itu yang kita tentukan itu ruang lingkupnya mencakup semua aspek pada sebuah perusahaan atau organisasi. Itu yang pertama balik lagi kepada analisis yang mendalam itu sangat penting pada sebuah organisasi. Karena nantinya dalam analisis itu akan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik di mana resiko-resiko yang mungkin saya terjadi. Dan tentunya juga penting untuk melakukan yang namanya penetapan ataupun penerapan tentang penting menerapkan adanya beberapa framework atau mungkin kerangka kerja yang lebih sederhana. Tidak masalah kita menerapkan kerangka kerja yang bagus ataupun kerangka kerja yang kompleks. Cuman secara umum ada kerangka kerja yang namanya itu SBOT, di mana nanti SBOT ini akan menganalisis sebuah menganalisis sebuah perusahaan, di mana itu yang dianalisis itu berdasarkan kekuatan, peluang dan juga kelemahan dan juga ancaman yang akan diterima perusahaan tersebut berdasarkan tindak operasional perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan itu sehari-hari. Nah, nantinya ini dengan analisis SBOT ini nanti akan membantu perusahaan nih dalam melihat dan menyelidiki apakah ruang lingkup manajemen risiko itu sudah menyeluruh, istilahnya teraplikasi dalam sebuah perusahaan, dan juga bisa juga dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder, dengan mungkin bisa melakukan dengan brainstorming dan lain sebagainya. Berarti untuk secara berkala atau semuanya mesti berjalan sesuai berurutan dan relevan. Ya, pasti harus dilakukan secara terstruktur, berurutan, dan tentunya harus juga jika perlu itu menerapkan istilahnya kerangka kerja, walaupun bukan kerangka kerja yang kompleks gitu sih. Oke. Untuk selanjutnya, apakah tindakan jika ruang lingkup perlu diperbaiki? Oke, untuk pengevaluasian ruang lingkup dalam manajemen risiko ini memang betul perlu diperbaharui, karena seperti yang kita ketahui pada organisasi itu pasti resiko-resiko yang mungkin terjadi itu pasti kan berubah-ubah gitu, mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Cuma di sini yang perlu kita analisis harus sumber daya manusia atau pemangku kepentingan pada perusahaan atau organisasi tersebut itu harus mengetahui jalannya proses operasional, dan setelah dilakukan tindak ruang lingkup, pengaplikasian ruang lingkup yang telah disesuaikan dengan organisasi itu memang harus diawasi. Takutnya nanti kalau misalnya organisasi atau pemangku kepentingan itu lalai pada pengaplikasian ruang lingkup dan lain sebagainya, takutnya nanti eksekusinya gagal dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin berkembang. Pasti bukan mungkin sih, tapi pasti berkembang, dan tentunya ini sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Pasti untuk evaluasi ataupun yang istilahnya seperti Bima katakan tadi itu penting untuk menyesuaikan kembali tentang risiko-risiko yang berkembang saat ini. Oke, baik, terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bella. Di sini saya akan melanjutkan dari sesi kedua yang membahas tentang penilaian ruang lingkup manajemen risiko. Nah, di sini saya bersama dua wanita cantik, yaitu Fadila dan Juliana. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, sebenarnya kita memakai yayam dulu nih. Ada ya Pak? Ada dong. Yayamnya CECRIA ceria. Ada bisa? Bisa. Nah, oke, kita coba ya.
penilaian melalui hukum manajemen risiko. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk pengertian dari penilaian ruang lingkup manajemen risiko itu seperti suatu proses untuk mengevaluasi atau mengidentifikasi batasan-batasan serta area yang dicakup di manajemen risiko itu dalam suatu organisasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Liana. Nah, menurut penilaian ini gimana sih penilaian ruang lingkup manajemen risiko? Mungkin sama dengan Liana sih, cuman mungkin ada tambahan dikit dari penilaian ruang lingkup manajemen risiko itu tuh memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kedalaman dan cakupan dari sebuah analisis dari suatu organisasi itu sendiri sih. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini apa sih prinsip-prinsip dasar penilaian ruang lingkup manajemen menurut penilai? Mungkin kalau dilihat dari prinsipnya itu banyak sih dari penilaian ruang lingkup manajemen risiko itu sendiri. Mungkin salah satunya yaitu tentang pendekatan berbasis risiko. Nah, pendekatan berbasis risiko itu apa sih? Nah, itu tuh suatu keputusan dalam manajemen risiko yang mana di dalamnya itu mencakup dari identifikasi, analisis, evaluasi risiko itu. Nah, itu tuh bisa untuk melihat probabilitas atau peluang dari risiko itu terjadi di suatu organisasi. Nah, menurut kakak Ewanis ini, Kak Uliana tuh gimana sih prinsip-prinsipnya? Mungkin salah satunya itu di bagian komunikasi ya. Nah, di sini komunikasi itu jelas mengenai proses penilaian risiko ini. Nah, di dalam komunikasi ini kan ada prosesnya nih, ada analisis, ada tindakan. Itu sangat penting untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari seluruh organisasi. Kan di manajemen risiko penilaian kan mempunyai nilai teknologi dan mendukung proses penilaian tuh. Nah, apa aja tuh peran dari teknologi? Nah, kan di era digital yang kompleks ini, integrasi teknologi informasi kan dalam manajemen risiko menjadi sebuah kebutuhan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi manajemen risikonya. Nah, dan juga mengurangi risiko yang tidak terduga dan melindungi bisnis mereka. Nah, menurut kakak Abdillah gimana? Mungkin penjelasan itu tentang cara sih tapi ya, lebih ke caranya. Jadi cara untuk memainkan teknologi itu tuh seperti koleksi data yang akurat dan real time. Nah, itu tuh kayak kita memanfaatkan teknologi itu untuk memfasilitasi suatu perusahaan tersebut dalam memanajemen risiko tersebut, kan? Untuk pengumpulan data agar data itu yang akurat dan real time tentunya, dan untuk identifikasi risiko yang berpotensial terjadi di suatu perusahaan. Nah, baik. Terima kasih. Di sini kan mempunyai peran teknik penilaian. Seperti apa sih teknik penilaian? Mungkin kalau dalam teknik dilakukan penilaian itu sendiri itu kayak banyak sih sebenarnya, ada SWOT, ada CASTLE, ada analisis sensitivitas. Mungkin yang umum itu SWOT ya, kita kan nggak asli gitu, ada asli dengan analisis SWOT itu kan. Analisis SWOT itu kan panjangannya strength, weakness, opportunities, dan threats. Itu tuh kayak suatu alat analisis yang strategis yang digunakan di semua perusahaan. Nah, tujuan dari analisis SWOT itu tuh untuk memberikan pandangan yang lebih jelas dan lebih fokus untuk mengambil suatu keputusan yang mana itu baik dan efektif bagi perusahaan untuk mengetahui apa sih resiko yang berasal dari internal maupun eksternal itu. A few moments later. Oke guys, terima kasih udah yang menonton. Bagaimana? Asik bukan? Ya tentunya asik lah. Sama gua Bima. Gue Bella. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. kita jargon dulu dong. Boleh. Oke, ikuti gua ya. 1, 2, 3. CCFTV. Kali ini dari podcast CCTV.
Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Dataku siap menganalisis janji manismu. We make it monster.